Pertama, WCS atau World Coordinate System digunakan untuk mengatur posisi sumbu koordinat sesuai dengan kondisi default atau kondisi bawaan perangkat lunak yang digunakan. Jadi di sini nanti ada terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang kondisinya tetap berada di sini. Jadi nanti misalkan kita rubah kemanapun, kalau kita mengaturnya ke WCS maka akan kembali ke sini untuk memudahkan kerjaan kita. Berikutnya ada UCS atau User Coordinate System, digunakan untuk mengubah arah sumbu koordinat sesuai yang dikehendaki. Jadi misalkan buat koordinat sistem tadi seperti ini awalnya, nanti kita akan bisa merubah arahnya, Z-nya ke arah sini, atau mungkin ganti misalkan Z-nya ke arah sini, atau mungkin dipindah tempatnya di sini, Z-nya ke atas, atau nanti misalkan ini bisa dirubah-rubah yang lain. Kenapa harus merubah-rubah arah sumbu seperti ini? Karena dalam pembuatan suatu objek itu kita tidak selalu harus ke atas. Seperti kita ingat bahwa untuk pembuatan 3 dimensi modeling kita hanya bisa melaksanakan pembuatan objek, yaitu untuk awalnya berada di XY plane atau bidang XY. Kita tidak akan bisa menggambar di bidang XZ ataupun YZ, sehingga pada saat kita perlu menggambar arahnya ke arah kiri atau ke arah kanan atau ke arah depan atau ke arah belakang ataupun ke arah bawah, berarti kita harus selalu menunjukkan arah Z-nya ke arah yang akan kita kehendaki, sehingga kita harus merubah-rubah untuk arah UCS-nya. Berikutnya adalah origin. Origin ini merupakan posisi titik nol dari sumbu koordinat. Dalam perangkat lunak CAD, origin merupakan perintah yang digunakan untuk memindah sumbu koordinat ke posisi lain sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi misalkan tadi adalah WCS-nya di sini, nanti kita rubah arahnya di sini, sehingga untuk titik 0,0,0 di sini atau X0, Y0 atau Z0 berada di sini, kalau kita rubah originnya maka nanti origin itu akan berubah sesuai yang baru untuk titik X0, Y0 dan Z0-nya. Tetapi nanti misalkan UCS kita rubah pun juga arah ini untuk X0, Y0, Z0 pun juga sudah sesuai berubah ke tempat baru yang dikehendaki. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, sekarang mari kita contohkan untuk membuat objek 3 dimensi. Misalkan kita memakai rektang, kita klik rektang, kemudian kita klik sembarang tempat. Misalkan kita ingin rektangnya dengan panjang katakanlah 60, kemudian koma dengan lebar 40. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita beri ketinggian menggunakan fitur extrude, kita klik extrude, kemudian kita klik untuk objeknya, kemudian kita enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan ketinggian, misalkan kita beri ketinggian 50, kemudian kita enter. Oke. Nah, misalkan kita ingin menggambar di atas ini, sebenarnya kita bisa langsung misalkan kita membuat objek kotak di sini. Nah, kita langsung menggunakan fitur ini rektang, kemudian kita taruh di sini. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat kita taruh di sini, misalkan segini. Nah, ini untuk WCS-nya masih di sini, sedangkan kita nanti pengaturannya mau di sini, sehingga nanti akan menyulitkan kita dalam menentukan untuk titik koordinatnya berapa panjangnya dan lebarnya. Jadi sebaiknya ini kita hapus, kemudian ini kita rubah. Nah, cara memindah dengan cepat adalah sebenarnya kita cukup klik di sini, kemudian kita klik di sini, kita pindah di sini. Nah, klik, kemudian kita pindah di sini. Misalkan kita ingin di sini. Nah, di sini sudah pindah di atas, sehingga nanti perhitungannya bisa seperti ini. Nah, padahal yang kita inginkan arahnya adalah ke sini, sehingga di sini apa yang mau kita putar. Nah, kita banyak cara yang untuk bisa memutar. Kalau kondisi seperti ini berarti Z-nya ini kita putar. Misalkan Z-nya kita putar, kita klik di sini, kita cari Z-nya. Nah, Z-nya kita putar sehingga kita arahkan ke sini. Nah, X-nya ke sini. Nah, sehingga sudah berubah. Kalau misalkan saya ingin untuk Z-nya ini ke depan, berarti yang kita rubah lewat ini, sumbunya yang kita rubah dengan yang sumbu X. Misalkan sumbu X kita rubah, berarti ini saya arahkan ke sini. Nah, berarti tinggal seperti ini. Nah, sekarang untuk UCS-nya sudah berubah di sini. Misalkan kita akan membuat objek kotak lagi dengan jarak adalah 10 dari tepi, secara X dan Y, maka kita tinggal klik rektang, kemudian kita klik 10,10. Nah, kita enter. Nah, sudah berada di sini. Kemudian misalkan panjangnya X adalah 20, kita masukkan 20, berarti add 20, misalkan lebarnya adalah 10. Nah, kita taruh, kemudian kita enter. Nah, kemudian misalkan kita akan memberi ketinggian, kita klik extrude lagi. Klik extrude, kemudian kita cari, klik di sini, kemudian kita enter. Kemudian kita beri ketinggian katakanlah 30. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada benda di atas.
Nah, berikutnya bagaimana kalau kita misal ingin menggambar di bidang yang sebelah sini. Berarti kita harus merubah dulu untuk YJS-nya. Karena kita akan menggambar di bidang ini, berarti posisi bidang XY harus juga sama seperti ini. Karena seperti kita tahu, kita hanya bisa menggambar model di bidang X, Y. Sehingga yang perlu kita rubah adalah arah dari Z-nya. Z-nya kita arahkan ke depan sini. Nah, cara untuk merubah Z secara cepat yaitu di sini ada fitur yaitu Z axis vector. Ini kita klik saja. Z-nya kita tentukan, klik lagi di sini, kemudian kita arahkan ke depan sini. Nah, kita lihat sekarang sudah berubah untuk arah Z-nya ke arah sini, kemudian bidangnya nanti yang akan kita gambar otomatis juga sama seperti ini. Nah, sekarang kita coba klik rektang, kemudian kita misalkan pengen menggambar di sebelah sini, berarti kita tinggal ngetik aja. Untuk posisi awalnya adalah misalkan X-nya 10, kita ketik ini 10, kemudian koma berapa? Karena Y-nya ke atas, berarti harus kita beri minus karena kita ingin ada di sebelah bawah, berarti min 10. Kemudian kita enter. Nah, ini posisinya sudah di sini. Kemudian misalkan panjangnya X adalah 20. Nah, berarti kalau kita langsung ngetik 20, berarti nanti perhitungannya dari titik pusat, di sini. Nah, biar perhitungan panjangnya tetap 20, berarti depannya kita beri add atau kita pakai sistem incremental 20. Kemudian Y-nya sama karena kita turun ke bawah, berarti nanti kita beri koma, Y-nya juga kita beri minus. Misalkan ke bawahnya berapa? Misalkan juga sama 20. Kita beri 20, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian mau kita apain? Karena mau kita extrude, kita klik extrude. Bidangnya adalah ini, kita klik, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke sini. Misalkan katakanlah panjangnya adalah 50. Enter. Nah, sudah jadi. Nah, bagaimana sekarang bila kita ingin menggambar di bidang yang sebelah sini? Sama caranya, berarti ini harus kita rubah dulu ke sini. Nah, ini bisa kita tarik langsung atau kita menggunakan fitur di sini yaitu UJS. Nah, UJS di sini kita klik. Nah, ini diminta kemana? Ke sini. Misalkan kita taruh di bawah sini. Kita klik di sini. Kemudian kita disuruh mengarahkan untuk Z-nya. Nah, ini Z-nya kemana? Nah, ini Z-nya ke arah sini atau ke sini. Karena kita mau menggambar di sini, seharusnya berarti Z-nya ke depan sini. Nah, ini kita nanti kita rubah. Nah, seperti ini. Nah, karena ini Z-nya menghadap ke sini, sebaiknya Z-nya kita rubah lagi, yaitu kita klik Z, kemudian klik lagi di sini, kemudian kita arahkan ke depan. Oke. Nah, di sini Z-nya sudah menghadap ke depan, sehingga kita bisa menggambar di bidang yang sebelah sini. Nah, kita klik, yaitu misalkan kita ingin membuat lingkaran, cukup circle aja. Kita taruh misalkan di sini, katakanlah untuk dari tepi ke tepi sini jaraknya adalah 10,10. Berarti kita masukkan sama 10,10. Kita enter. Nah, ada di pusat sini. Misalkan diameternya adalah 5, berarti kita klik diameter D dahulu, enter, kemudian kita isi katakanlah 5. Nah, kemudian kita enter. Nah, sudah jadi di sini. Kemudian kita beri extrude, misalkan kita beri extrude, kita klik di sini, kemudian kita enter. Nah, kita tinggal memberi panjangnya, katakanlah misalkan panjangnya 30, kemudian enter. Nah, sudah jadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita akan menggambar di bidang yang miring? Nah, kita buat dulu bidang yang miring sebagai contoh. Kita klik di sini misalkan. Oke, saya buat. Nah, sembarang saja. Kemudian di sini kita memanfaatkan fitur yaitu face. Nah, UJS face, kita klik di sini, kemudian kita taruh di sini. Misalkan sembarang tempat, di sini boleh, di sini boleh. Misalkan saya taruh di sini, bidang yang miring, kemudian kita accept. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang bidangnya ini sudah mengikuti kemiringan ini. Nah, misalkan kita ingin membuat lagi yaitu rektang di sini, bidang yang di sini, misalkan jaraknya adalah 10. Nah, sama misalkan jaraknya 10,10 misalkan, enter. Nah, oh maaf, kita lihat di situ Y-nya berada di sana, berarti keliru. Nah, saya escape lagi, kemudian kita bikin rektang. Otomatis kalau kita ingin berada di sini, X-nya minus, Y-nya minus, berarti min 10, min 10. Bentar. Nah, udah berada di sini. Betul. Kemudian misalkan kita ingin X-nya adalah panjangnya 5. Nah, berarti add 5, add min 5, min 10 misalkan. Nah, kita enter. Nah, kita sudah punya bidang di sini. Nah, kemudian kita beri ketinggian sama kayak tadi. Kita klik extrude, kita beri di sini, kita enter. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah mempunyai ketinggian bidang yang miring. Nah, jadinya seperti apa? Mari kita lihat. Kalau kita putar, kita klik home dulu.
Nah seperti ini. Kemudian kalau kita putar, nah pakai orbit, nah seperti ini sudah jadi. Nah oke, seperti ini. Nah kalau tampilannya kita rubah, misalkan untuk ini kita rubah konseptual, nah seperti ini. Kalau kita rubah shaded seperti ini, kita putar. Nah udah bukan? Oke, kita kembalikan tampilan wireframe dan boom. Oke, kemudian karena sudah kita rubah banyak, ini kita kembalikan ke WCS. Klik, nah ini WCS nya saya rubah lagi ke arah yang sebelah sini, X nya kelihatan di sini. Oke, nah bagaimana, sudah lumayan jelas kan? Nah mari kita beri contoh lagi agar kalian bisa semakin memahami. Misalkan kita punya contoh soal nanti seperti ini. Oke, kita hapus dahulu. Oke, saya delete. Kemudian kita punya contoh seperti ini. Nah kita akan membuat seperti ini. Nah kalau kita melihat objek benda seperti ini, banyak cara yang bisa kita pakai untuk membuat di sini. Contohnya misalkan saya ingin membuatnya yang ini dahulu, kita buat seperti ini, kemudian saya extrude ke sini, itu bisa. Nah atau kemudian saya membuat kotak, kemudian nanti ini saya beri chamfer, bisa. Atau saya membuat kotak dahulu, nanti ini saya membuat segitiga, kemudian saya subtract, bisa. Itu tapi materinya kita berikan minggu depan saja. Nah kemudian misalkan saya ingin membuat ini huruf L seperti ini, kemudian saya tarik ke sana, bisa. Atau saya membuat kotak di sini, kemudian saya extrude, kemudian saya bikin kotak lagi di sini, kemudian saya extrude, itu juga bisa. Nah salah satu contohnya, misalkan sambil kita memahami perintah UCS, kita akan membuat benda ini dari depan. Oke, mari kita simak. Oke, kita perlihatkan dulu ukurannya. Misalkan di sini 50, kemudian panjang total dari sini 100, di sini 50, kemudian tingginya 25, kemudian geser ke sini 25. Oke, kita misalkan ingin membuat benda dari depan, berarti otomatis saya harus merubah ini. Kita rubah dulu, misalkan setnya saya klik di sini, kemudian tetap saya taruh di sini 0,0, terus kemudian saya arahkan ke depan sini. Klik. Nah, sehingga setnya sudah berubah ke depan. Nah, baru saya menggambar. Untuk menggambar modelnya langsung L seperti ini, sekarang kita akan pakai polyline. Klik polyline, posisinya adalah 0,0, enter. Nah di sini saya tarik ke sini sepanjang 50, kita masukkan 50, enter. Kemudian saya tarik ke atas 25, enter. Saya tarik ke sini 25 lagi, enter. Saya tarik ke atas 25, enter. Saya tarik ke sini 25, enter. Kemudian saya tarik ke sini langsung aja huruf C, kemudian enter. Oke. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita beri ketinggian yaitu extrude, kita klik, kemudian kita klik di sini, saya enter, kemudian kita beri nilai 50, kemudian kita enter. Oke, nah sudah jadi. Kemudian kita akan menggambar yang seperti ini. Berarti sama kita nanti menggambarnya masih di sini, yaitu pakai polyline lagi. Klik, saya paling enak gambarnya di ujung sini. Ini langsung aja saya klik ke sini. Ini langsung saja kita narik ke atas setinggi berapa ini? 25. Oke. Di sini saya masukkan 25. Enter. Oke, sampai di sini saya perbesar aja. Di sini panjangnya adalah 10. Nah, kita masukkan aja 10. Diluruskan dahulu dengan tracking pointnya, kemudian 10, kemudian enter. Nah, kemudian saya tinggal narik ke sini, tinggal diklik aja ke sini atau C gitu ya, biar menutup objek. C, enter. Nah, saya sudah punya objek seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita beri ketinggian. Klik, enter. Slide. Ketinggiannya berapa? 50 kurangi 100 kurangi 50 berarti tingginya adalah 50. Kita masukkan 50. Oke, enter. Oke, sudah jadi. Kemudian benda ini harus kita satukan, yaitu kita memakai fitur union. Klik union, klik di sini, kemudian enter. Oke, benda kita sudah jadi. Berikutnya kita akan membuat arsir seperti contoh di sini pada bidang yang miring. Berarti kalau kita ingin menggambar di bidang yang miring, otomatis UCS-nya kita samakan yaitu di bidang yang miring. Kita seperti tadi memanfaatkan fitur UCS yang face. Kita klik, kemudian kita klik sembarang tempat di bidang yang miring, kita klik, kemudian kita accept. Oke, sudah jadi. Kemudian arsirnya kita beri di menu draw, kemudian kita klik heads di sini. Kemudian keluar seperti ini. Kita langsung memilih ANSI 131, kemudian kita klik sembarang tempat di sini. Oke, sudah jadi. Begitu juga yang di sini. Kemudian oke, selesai, enter. Nah, misalkan kita sudutnya masih salah.
yaitu ini lurus ke sini, ini masih ke sini. Di sini kita klik, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita ubah, misalkan kita ganti sudutnya ini adalah 45. Oke, kan kita enter. Nah, sudah jadi. Kita close heads. Nah, kemudian kita kembalikan posisi untuk UCS nya ini ke WCR. Kita klik. Nah, sudah kembali. Berikutnya kita akan coba memberi ukuran seperti pada contoh objek yang sudah jadi ini. Nah, misalkan kita lihat di sini, kita akan memberikan ukuran yang di sebelah sini. Nah, kita lihat posisi untuk UCS nya masih seperti ini. Jadi X nya arahnya ke sini, Y-nya arahnya ke sana, mendatar. Kalau kita ingin membuat ukuran, mari kita coba. Kalau kita memberi ukuran, klik dimension, saya klik di sini, misalkan saya klik di sini, hasilnya akan sama, yaitu mendatar. Kalau saya ingin membuat ukuran lagi yang di atas ini, ke atas ini, hasilnya sama, mendatar, dan di sini pusatnya. Nah, ini kan berarti salah. Oke, kita hapus dulu. Oke, saya hapus. Nah, semisal saya ingin memberi ukuran yang di sebelah sini, tentu saja untuk bidangnya harus kita rubah juga, seperti kita membuat objek apabila menghadap ke sini. Nah, kita rubah dulu, kita kembali ke home, kemudian saya rubah arah Z-nya, klik. Nah, saya taruh di sini. Kemudian Z-nya saya bawa ke depan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang mari kita coba kita memberi ukuran. Masuk menu annotate, kemudian klik dimension, kemudian saya klik di sini, kita naik. Oke, kemudian berikutnya kita bikin lagi dimension, kita klik, taruh di sini, kemudian juga di sini saya tarik ke atas. Oke, kemudian yang di samping sini, karena di sini bidangnya masih sama, kita tinggal menarik aja. Saya klik dimension, saya klik di sini, kita tarik ke sini, masih sama. Atau kita boleh klik kanan, kemudian repeat dim linear, kemudian saya taruh, klik di sini, saya tarik ke sini. Oke, kemudian di sini ada yang sama juga arahnya. Nah, kalau ada yang di depan sini dengan bidang yang menghadapnya sama, hasilnya seperti apa kalau kita buat? Nah, coba kita klik dimension, saya klik di sini, saya tarik. Nah, hasilnya ada di belakang. Kenapa? Karena untuk UCS nya berada di belakang, sehingga dimanapun kita membuat nanti akan lurus dengan XY plane nya. Oke, kita hapus dahulu. Untuk memberikan ukuran di bidang yang seharusnya di sini, berarti otomatis sama, kita rubah dulu untuk UCS nya. Kita kembali ke home, kita rubah lagi. Saya paling mudah itu menggunakan ini set yang kita rubah, saya taruh di sini. Oke, pastikan ini biru-birunya ini atau yang sedang aktif berada di sini. Kita klik di sini, setnya saya taruh ke depan. Klik. Nah, ini sama seperti ini. Baru kita masuk annotate lagi untuk memberi ukuran, dimension kita klik, kemudian kita klik di sini, saya klik di sini, saya tarik. Oke, ukuran sudah jadi. Nah, sekarang bidangnya ada yang sebelah sini. Berarti sama kayak tadi, kita masuk ke home, kita rubah dulu. Saya paling senang pakai set karena mudah. Klik set, saya taruh di bidang ini. Oke, kemudian karena bidangnya nanti saya menggambar pengen yang di sebelah sini, berarti otomatis setnya saya taruh ke depan. Oke. Nah, sekarang kita akan memberi ukuran sebelah situ. Oke, kita klik annotate, kemudian kita klik dimension, saya klik di sini, kemudian klik di sini. Oke, nah sudah jadi. Kemudian kita kembali lagi, karena kita ingin menggambar di sini, otomatis bidangnya juga kita rubah lagi. Nah, kita lihat apakah kita perlu merubah bidangnya, karena ini bidangnya sudah di sini. Kita coba langsung membuat, klik, taruh di sini, kemudian taruh di sebelah sini. Oke, saya tarik ke atas, saya samakan, klik. Oh, ternyata sudah tidak perlu merubah lagi bidangnya. Kemudian kita klik lagi, kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita samakan. Oke, nah tugas kita untuk membuat benda kerja atau objek 3 dimensi seperti contoh sudah selesai. Nah, masih banyak yang harus kita pelajari. Jadi di menu home di sini ada banyak sekali menu yang berkaitan dengan WCS dan UCS. Kalau kita sampaikan satu persatu, bagian yang di sini berarti ini adalah menunjukkan UCS icon di orisinnya. Kalau ini tidak kita hidupkan, kita matikan, berarti nanti UCS-nya nggak muncul ini. Nanti nggak muncul. Kita matikan misalkan hide, nah kan nggak muncul.
Nah, kalau biasanya kita akan selalu memunculkan untuk UJS icon dan titik pusatnya. Kita klik aja. Yang di sini seperti yang kita sampaikan tadi, berarti yang diputar di sini adalah yang sumbunya. Nah, seperti contoh tadi, yang diputar adalah sumbunya. Kalau yang ini juga sama. Kalau tadi sumbu X, sekarang yang diputar adalah sumbu Y-nya. Nah, kalau yang seperti ini yang diputar adalah sumbu Z-nya. Jadi saya beri contoh, misalkan di sini ada sumbu Z misalkan. Oke, sumbu Z. Nah, otomatis di sini yang berputar adalah yang sumbu Z. Nah, kita lihat. Ya, X sama Y-nya berputar. Oke, biar lebih jelas mungkin saya pindah ke konseptual seperti ini. Oke, misalkan kita coba lagi yang berputar X. Nah, X-nya yang mana? X-nya kan yang sebelah merah ini ya. Berarti kalau saya putar berarti X-nya itu sebagai sumbunya. Artinya kita nanti memutar-mutar UJS itu seperti ini. Oh, mau saya arahkan ke sini X-nya, maaf, Z-nya ke atas. Oh, Z-nya saya arahkan ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, sesuai keinginan kita. Jadi yang diputar adalah sumbunya. Tetapi yang dengan metode ini, saya langsung mengarahkan untuk Z-nya. Misalkan saya klik di sini tadi. Oh, misalkan saya taruh di sini. Saya taruh di sini, berarti nanti harapan saya Z-nya nanti ke atas ini. Kalau saya di sini, harapan saya Z-nya nanti ke depan. Saya taruh ke atas seperti ini. Klik. Nah, Z-nya ini sudah selalu menuju ke atas nanti. Nah, saya taruh di sini atau mungkin ke depan juga bisa, atau ke sini misalkan. Nah, jadi kalau yang kita pakai yang ini, berarti kita tinggal ingin mengarahkan Z-nya kemana. Nah, sebagai acuannya artinya untuk Z-nya itu. Nah, misalkan saya taruh Z-nya ke arah sini, tinggal kita luruskan track point-nya, klik. Nah, sudah Z-nya menghadap ke depan. Misalkan saya ingin merubahnya berdasarkan ini 3 poin. Nah, 3 poin di sini. Berarti misalkan saya punya titik poin di sini. Nah, titik poin keduanya di sini. Titik poin ketiganya di sini. Nah, berarti kita lihat. Nah, tadi titik poin X-nya di sini, titik poin Y-nya di sini. Z-nya mengarahnya ke sana. Nah, di sini ada lagi yang ada tanda panah ini berarti UJS Previous. Kalau ini kita klik berarti dia akan kembali ke UJS sebelum kita buat di sini. Kita klik aja. Dia kembali lagi ke sini. Nah, kemudian berikutnya di sini ada origin. Nah, origin ini hampir sama dengan UJS, tapi origin ini sifatnya merubah titik pusat origin menuju tempat yang baru. Misalkan saya klik di sini, kemudian saya taruh di sini. Nah, titik 0,0,0 sudah ada di sini, enggak lagi di sini. Jadi hampir sama dengan memindah UJS tadi. Nah, yang di sini adalah keterangan-keterangan untuk memindah. Misalkan di sini icon propertiesnya kita klik. Nah, misalkan kita ingin mengubah icon size-nya berapa. Nah, seperti itu, warnanya apa di sini. Kalau yang di sini adalah untuk menarik UJS. Kalau tadi kita cukup diklik di sini. Nah, kalau kita misalkan ingin memindah, klik di sini, kita tarik kemana itu sama dengan ini, yaitu kita klik di sini, kita suruh memindah kemana, sama fungsinya. Kemudian yang sebelah sini, kalau kita klik ada name UJS. Misalkan kita ingin memberi nama baru atau kita kembali ke Word dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang sebelah sini adalah kembali ke Word. Kita kembali ke pusat. Oke, seperti itu. Nah, nanti silakan kalian mencoba latihan-latihan yang sudah Pak Ilu berikan di e-learning. Jangan lupa, misalkan kalian ragu-ragu, kalian tekan aja escape seperti ini ya, escape ditekan di keyboard. Atau misalkan kalian sudah membuat objek tetapi salah, silakan diulangi, yaitu Ctrl Z seperti ini, atau dengan klik undo di sini. Oke. Bila mana kalian nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan di e-learning atau di grup WhatsApp kelas, bisa. Nah, sekian dulu ya penjelasannya. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari tentang WJS dan UJS. Karena keterbatasan waktu, maka materi ini dapat siswa kembangkan sendiri pada sumber-sumber yang lain. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.